Putri dan juga Tasya Fadila Effendi akan berdiskusi kembali mengenai virtual tour Istana Siak. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan Ibu, yaitu Bapak Zetra Hinul Putra PhD dan Ibu Cici Oktaviani SPD MPD. Di sini kita akan melihat virtual tour dari Istana Siak. Bisa share screen teh. Area coba. Sebelum kita nunggu Uti, Tasya udah ada ngelihat virtual Istana Siaknya? Udah ada sah. Kalau menurut Tasya, apa aja nih Tasya aspek matematis yang ada di Istana Siak itu? Menurut Tasya pastinya bangun ruang, bangun datar sih, karena ya di kehidupan ini pasti tentunya tak lupa dari adanya bangun ruang, bangun datar kan, kayak dari pintunya, atapnya, jendelanya, dan lain-lain. Kalau menurut Raisa, aspek matematikanya apa sih? Kalau Raisa mungkin satuan satuan terus kayak apa tuh namanya? Yang kalau misalnya satuan tuh kayak dari lantai-lantainya itu kan bisa tuh Hmm. persatuan-satuannya terus bilangan cacah kalau misalnya yang ini yang bulat-bulat ini nah itu tuh jadi Oh anak-anak iya. kelas tinggi ataupun kelas rendah tuh bisa dia kalau untuk kelas rendah mungkin dia bisa menghitungkan jumlah ornamen bulat-bulat itu tapi untuk kelas tinggi mungkin dia bisa ngitung jarak antara satu ornamen ke ornamen lain tuh berapa gitu. Kalau Uti, Materi kayak pengukuran atau perbandingan gitu. Apalagi kan di dalam rumah rumah di dalam istana saya ini kan kayak banyak kan miniatur-miniatur kayak prajurit gitu. Ditambah juga kita bisa kayak ngukur tingginya berapa. Juga ada kan prajuritnya itu ada yang berdiri, ada yang duduk gitu. Jadi kita juga bisa menghitung perbandingan tingginya mungkin kayak gitu. Konsep simetri dan polanya juga bisa nggak sih, guys? oh Kayak dari iya, pintu, dinding, simetri lipat, simetri putar. iya. Simetri lipatnya mungkin juga bisa di ukiran-ukiran ya kan Tasya? Iya, Wih. bagus sekali. Nah, kayak ukiran tuh kan di atas itu tuh kan bisa tuh simetri lipat kan? Bisa. Ngukur luas ruangan nih kayaknya peserta didik bisa juga deh. Iya. Atau nggak menghitung berapa jumlah hiasan pada dinding bagian atas gitu lah. Mm-mm. Terus menurut kalian bagiannya yang mana lagi? Iya. Coba ke tempat lain sih. Hah, Ruangan lain. Wah, iya. Ini prajurit karena Uti tadi Ya, ya, deh, bukan? miniatur-miniaturnya. Kayak ini Hmm. kan ada yang berdiri, ada yang duduk di kursi, ada yang di bawah. Jadi kayak Mm-mm. kita bisa gitu loh, ngitung perbandingan tingginya atau mungkin jaraknya gitu. Terus juga ini kan ada cerminnya kan. Jadi kayak dari cermin ini kita juga bisa kayak belajar geometri yang bagian refleksi gitu ha. Ini udah tadi ya.
Kalau misalnya contoh soal nyata nih yang bisa dikasih ke siswa, menurut Tasya sama Uti gimana? Contoh nyata. Iya, kayak ngukur luas gitu enggak sih, Jess? Bisa ngukur Ya, luas, bisa. luas lantai, ngukur volume ruangan yang ada di salah satu ruangan gitu. Atau ngukur panjang tinggi pintunya, lebarnya gitu. Menurut kalian gimana? Misal sih, apalagi juga kayak misalnya kan, kayak luas lantainya berapa. Terus kalau misalnya luas lantainya sekian, kira-kira kita butuh berapa meter karpet kalau misalnya lantainya mau dipakein karpet. Bisa juga kayak gitu. Atau kalau misalnya jendelanya mau dipasang gorden, juga bisa nggak sih kita Iya. hitung luasnya juga Mm-mm. untuk nentuin berapa panjang meter gorden yang kita butuhin gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kalau Mbak Raisa, Sa? Kalau Reza masih kayak simetri lipat tadi. Jadi misalkan kalau di contohnya tadi kelasnya tuh guru itu memberi kertas lipat kan. Jadi yang sebelahnya itu udah guru nih isi sama setengah potongan ukiran. Jadi tinggal siswa nih mengisi lagi setengah ukirannya dengan menggunakan konsep simetri gitu. Kalau misalnya kita lihat dari segi deep learningnya, kalau menurut Tasya atau Uti gimana? Kalau menurut Tasya yang deep learning bagian mindfulnya tuh hmm, siswanya tuh diajak hadir untuk penuh memperhatikan bangunan-bangunan atau kayak ukiran-ukiran yang ada di Istana Siak tersebut. Jadi siswanya tuh diminta untuk mengamati benda-benda, mengamati bentuk yang ada di sana. Jadi secara tidak langsung tuh siswanya tuh diarah diarahkan untuk menghitung misalnya luasnya, tapi terlebih dahulu untuk diminta untuk mengamati bentuk ukuran ataupun ornamen-ornamen yang ada di sana. Jadi guru tuh bisa ngajuin pertanyaan-pertanyaan pemantik atau reflektif gitu kayak bentuk apa nih yang kamu lihat dari ukiran ini gitu atau gitu. Jadi secara tidak langsung tuh siswa memperhatikan detail dan menghubungkan dengan materi pembelajaran yang akan dia pelajari. Kalau menurut saya itu sih. Kalau Kalau Uti gimana, Ti? Uti deh. Kalau Uti kurang lebih sama sih kayak Tasya. Cuman kalau misalnya dari dilihat dari segi meaningfulnya, kan meaningful itu kan bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Jadi kan kebetulan istana ini kan juga rumah gitu ya, kayak rumah. Terus juga dalamnya kan kebanyakan emang sama lah kayak gitu dengan rumah yang kita tempatin, ada cermin, kursi dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya untuk pertanyaan mungkin guru juga bisa bertanyakan yang tadi yang Uti bilang tadi, kayak misalnya luas lantainya sekian, kira-kira kalau misalnya kita mau memakein karpet gitu, berapa meter karpet yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi siswanya ini bisa mengaitkan dengan kehidupannya sehari-hari gitu, kehidupan nyatanya lah gitu. Dan juga karena ini anak-anak pasti lebih mudah sih untuk mengaitkannya. Kalau menurut Raisa, Sa? Kalau misalnya di aspek joyfulnya, joyful tuh kan bagaimana pembelajaran itu yang menyenangkan kan. Mungkin eh, kalau misalkan nih digunakan virtual tour ini sebagai media pembelajarannya, mungkin bisa anak tuh kalau kata Pak Zetra kemarin kan pakai kacamata itu kan. Jadi itu kayaknya Iya, iya. bisa lah menambah joyfulnya. Terus palingan nanti
gimana kita menghubungkan sama aspek matematis yang ada di virtual tour ini, mungkin kayak siswa tuh misal kita lihat dulu ruangan ini, terus ada apa aja di ruangan ini, kayak em, bangun datar apa aja yang di ruangan ini gitu. Jadi sisanya tuh lebih banyak yang menyenangkannya. Lagian kalau misalnya untuk tujuan pembelajaran mengenal bangun datar aja dengan menggunakan media pembelajaran virtual tour ini rasanya udah sangat mencukupi dan mewadahi gitu. Menurut Uti sama Tasya, apa kelebihan atau kekurangan Istana Siak ini dibanding dengan rumah Tuan Kadi kemarin? Hmm, kalau kayaknya ya yang di Istana Siak ini lebih banyak motif-motif ukurannya, kayak ada prajurit-prajuritnya gitu tadi kan. Hmm, Kalau di rumah Tuan Kadi kemarin kayak ada topi-topi gitu, meja-meja, dan di Istana Siak tuh juga ada topi-topi, meja-meja ada, lemari juga ada gitu. Mungkin ornamennya lebih lengkap dan Istana Siak juga lebih luas gitu kan dari rumah Tuan Kadi. iya. Kalau menurut saya gitu. Kalau menurutmu Tio? Ini kalau di rumah di istana saya ini kan kita kayak bisa kemana-mana kan, maksudnya tuh banyak yang bisa kita iniin. Kalau misal Tuan Kadi kemarin kan itu emang sekitar rumah Tuan Kadi aja gitu. Terus juga di dalam rumah Tuan Kadi itu juga nggak terlalu banyak barang-barang gitu loh. Jadi selain bisa belajar tentang matematika, anak-anak ini juga bisa belajar sejarah gitu kan dari virtual tour ini. Cuman kalau untuk di rumah Tuan Kadi itu nggak terlalu banyak gitu yang bisa kita lihat. Lebih banyak yang ada di Istana Siak ini. Hmm. Kayak barang-barang peninggalan, terus juga miniatur-miniatur gitu kan, seakan-akan kayak kita ada di sana gitu. Itu sih. Kamu gimana, Sa? Kalau menurutku sama juga sih. Kayak rumah kalau Istana Siak ini kan menurut aku secara nasionalnya lebih mentereng kan dari Tuan Kadi gitu. Hmm. Lebih banyak juga ornamen ataupun peninggalan-peninggalannya yang lebih bisa buat anak tuh tertarik gitu. Nah, kayak lukisan-lukisan itu sih. Terus kalau misalnya ada apa tuh namanya tadi? Yang pengurangan kalau misalnya ada foto kesultanannya tuh kayak misalnya dari tahun 1850 sampai 1880. Jadi nanti guru tuh juga bisa ngasih soal berapa umur sultan ini gitu lah. Dari Soalnya Uti, kayak juga hah? Ngapa sih? lebih banyak kayak dokumentasi yang di sini kan daripada yang di rumah Tuan Kadi kemarin. Iya. Menurut Uti sama Tasya, kesimpulan dari kita mengamati virtual tour ini apa? Ini dulu coba deh. Menurut Lutfi dulu, Ti. Kesimpulannya, Mm-mm. jadi kayak dari virtual tour ini selain bisa belajar matematika jadi lebih menyenangkan, kita juga bisa belajar sejarah gitu. Jadi kayak nggak matematikanya aja yang kita dapat gitu, sejarahnya juga kita dapat. Terus kita juga jadi nambah ilmu pengetahuan baru kan, kayak ternyata ini loh yang dipakai sama Sultan Siak waktu itu, atau kayak ternyata kan ada tuh komet yang jam nggak sih, yang jam katanya ada cuma dua di dunia. Oh iya, tahu 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 tahu. Nah, itu kan jadi kayak nambah pengetahuan kita juga kan. Jadi kayak selain bisa menghubungkan, kita juga bisa menghubungkan ke kehidupan sehari-hari. Terus juga
dapat juga matematikanya, dapat juga sejarahnya. Jadi banyak yang bisa kita dapat dari sini gitu. Kalau Tasya? Kalau saya dengan adanya virtual tour ini mempermudah guru dan peserta didik untuk mengamati apa-apa aja yang ada di sana kan. Kayak bukan hanya matematika aja yang ada di sana, kayak kata tadi ada sejarahnya juga dan lain-lain. Jadi dengan ada virtual tour ini nggak ya, siswa dan gurunya tuh nggak langsung ke sana juga nggak apa-apa, bisa juga tetap paham tentang apa-apa aja yang ada di sana, tetap tahu juga tentang Istana Siak tersebut. Menurut Raisa, Sa? Kalau menurut Raisa, kita tuh lebih menyadari kayak banyak ternyata matematika di sekitar kita gitu. Terus sih, ada tambahan? Kayaknya enggak deh. Oke. Sekian diskusi kami pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada pemahaman dari kami yang kurang tepat. Kami mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.